Baik, peserta yang masuk sudah ada 339 kan ya. Setelah kita mulai aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian atas keikutsertaannya dalam acara pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang di webinar Kiat-Kiat Menulis Artikel yang Disukai Editor Scopus, yang tentunya akan disampaikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Hilya Farhani Faradila yang akan menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman semua selama acara berlangsung. Mohon izin saya sampaikan untuk susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, kedua kita akan Indonesia Raya. Kemudian ada sambutan dari Direktur PT Sahabat Solusi Publikasi sebagai penyelenggara. Selanjutnya kita akan langsung berkenalan dengan pemateri kita dan kita ke acara inti, yaitu mendapatkan materi yang tentunya sangat bermanfaat nantinya ya. Setelahnya nanti akan ada sesi tanya jawab dan penutupan. Baik, langsung saja beralih ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Jadi open mic-nya semua, kita bernyanyi bersama dulu ya. Oke, operator. Baik, terima kasih banyak. Wah, sangat semangat sekali ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Baik, langsung saja ke acara berikutnya, yaitu akan ada sambutan atau sepatah dua patah kata dari Direktur Penyelenggara webinar pada pagi hari ini, yakni kepada Direktur PT Sahabat Solusi Publikasi. Di sini ada Ibu Evi Latifah. Iya, Ibu Evi Latifah. Silakan dengan hormat untuk menyampaikan sambutannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmatnya. Sehingga kita dapat melaksanakan acara webinar di pagi hari ini.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Lalu saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Hanif Amarullah ZAMSI selaku pemateri pada webinar pagi hari ini. Izin perkenalkan diri, nama saya Evi Latifah selaku Direktur dari PT Sahabat Solusi Publikasi. PT Sahabat Solusi Publikasi ini bergerak di bidang publikasi ilmiah, yakni publikasi di jurnal nasional dan internasional. Kami telah memiliki beberapa jurnal yang telah terakreditasi SINTA dan juga terindeks internasional seperti EBSCO dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kami telah bekerja sama dengan lebih dari 1.000 autor yang tersebar di beberapa kampus besar di Indonesia dan juga beberapa autor yang tersebar di seluruh dunia ya. Lalu kami juga membuka kesempatan lebar kepada seluruh peserta webinar di pagi hari ini untuk dapat bekerja sama dengan kami terkait publikasi jurnal ilmiah. Acara webinar ini ialah salah satu bentuk dukungan kami untuk dunia pendidikan, terutama di bidang publikasi jurnal ilmiah. Harapan kami dengan diadakannya webinar yang bertemakan kiat-kiat menulis artikel yang disukai editor Scopus ini dapat memberi manfaat besar bagi seluruh peserta yang telah bergabung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat kepada seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Direktur, Ibu Latifah. Baik, sebelum kita lanjutkan ke acara inti, mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan peraturan diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi nanti selama pemateri menyampaikan materinya, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon atau di-unmute dulu ya. Nah, nanti setelahnya akan ada sesi tanya jawab dan diskusi langsung bersama pemateri. Kemudian nanti setelah materi selesai, dimohon peserta untuk tidak langsung meninggalkan room Zoom, karena nanti akan ada link absensi yang di-share dan itu nanti sebagai syarat untuk mendapatkan free sertifikatnya. Nah, sekarang kita memasuki acara inti yang tentunya kita tunggu-tunggu, tapi sebelumnya mohon izin, saya dulu nih pemateri kita pada pagi hari ini, yakni Bapak Hanif Amrullah ZA MSI. Beliau merupakan seorang editor Scopus. Beliau merupakan dosen dan peneliti dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di Universitas Ma'arif Lampung. Beliau lahir di Bumi Nabung tanggal 30 April 1993. Beliau ini memiliki kepribadian yang analitis, ulet, pekerja keras, dan dapat bekerja dalam tim. Untuk latar belakang pendidikan beliau dari Universitas Lampung di Magister Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini ada nggak yang dari Universitas Lampung juga nih? Untuk pengalaman kerja, beliau pernah menjadi ketua lembaga penjaminan mutu di Universitas Ma'arif Lampung dari September 2021 hingga sekarang. Kemudian saat ini juga beliau sebagai editor Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science di Pandawa Institute pada Oktober 2020 hingga sekarang. Wah, sudah 3 tahun ya beliau bekerja sebagai editor jurnal Scopus. Nah, beliau juga sudah menulis artikel ilmiah lebih dari 8 artikel ilmiah, baik itu nasional maupun internasional Scopus. Wah, keren banget ya. Baik, langsung saja kita sambut bersama teman-teman pemateri kita pada pagi hari ini yang sangat luar biasa, kepada Bapak Hanif Amrullah ZA MSI. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Terdengar, Pak. Iya. Gimana kabarnya, Bapak? Halo? Halo, apakah terdengar? Iya, terdengar, Pak. Cuma memang agak kecil, Pak, suaranya ya. Iya.
Ya. Halo. Halo, ya. Pak Ya. sudah. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Gimana? Semoga sehat selalu. Saya ucapkan Oke. terima kasih banyak Bapak sudah sangat semangat untuk sharing knowledge-nya hari ini Bapak. Terima kasih Iya. banyak. Iya. Baik, tanpa berlama-lama nih, langsung aja kita simak dan dapatkan ilmunya dari pemateri hebat kita kepada Bapak Hanif Amrullah ZA MSI. Waktu dan kesempatannya saya Baik, persilahkan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Hanif Amrullah ZA MSI, perwakilan dari Pandawa Institute yang memang menerbitkan jurnal yang sudah terindeks Scopus. Pertama, saya akan perkenalkan keanggotaan saya. Jadi sampai sekarang ini saya masih menjadi managing editor di Journal of Multidisciplinary Applied Laboratory Science yang sudah terindeks Scopus. Kemudian saya juga masih aktif menjadi reviewer di jurnal Nanoteknologi terbitan dari IOP Publishing, jurnal Scopus Q1 dari tahun 2021. Kemudian saya juga reviewer di Fisika Skripta, jurnal Scopus Q2, di Trend in Science, jurnal Scopus Q3, dan Science and Technology Indonesia, ini terbitan dari Universitas Sriwijaya, jurnal Scopus Q3. Nah, ini adalah histori penerbitan saya. Di Scopus saya sudah menerbitkan 8 artikel Scopus dengan H-index 5. Kemudian ini adalah profil Google Scholar saya, dan memang hari ini saya hanya akan berbagi pengalaman saja, karena mungkin dilihat dari Bapak Ibu beberapa peserta mungkin ada yang lebih senior daripada saya, karena memang saya baru memulai menulis artikel itu di tahun 2017 ketika saya mulai menjadi dosen. Dari 2017 sampai 2023 ini adalah track record publikasi saya di Google Scholar. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama, mengapa kita harus mempublikasikan naskah kita di jurnal Scopus? Nah, jadi Scopus itu salah satu database literatur ilmiah yang paling yang menjadi salah satu terkemuka di dunia yang diterbitkan oleh penerbit Elsevier. Jadi memang Scopus ini adalah suatu sistem database publikasi ilmiah yang mulai diperkenalkan itu tahun 2004. Jadi Scopus itu mulai diperkenalkan di 2004. Nah, selain itu juga melalui Scopus ini beberapa dampak atau kualitas dari jurnal itu bisa diukur. Nah, melalui SJR. Jadi kalau harus terindeks Scopus dulu, baru bisa masuk di Skimago Jurnal Ranking atau SJR. Di mana SJR ini memiliki fungsi untuk mengukur bagaimana dampak saintifik dari artikel yang diterbitkan. Karena database yang diambil itu adalah database Scopus, maka yang diukur hanya artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal Scopus. Nah, hingga data ini saya buat, posisi Indonesia di SJR ini berada di peringkat ke-9 di Asia, dan ini memang menunjukkan tren yang positif karena beberapa tahun belakangan fokus publikasi ilmiah dari pemerintah Indonesia itu memang difokuskan ke publikasi di jurnal internasional bereputasi atau di Scopus. Nah, ini memberikan dampak, dan Indonesia di peringkat Asia itu sudah
masuk di peringkat 9, hanya kalah di ASEAN itu dengan Malaysia dan Singapura. Nah, selain itu, publikasi di jurnal internasional atau di jurnal internasional bereputasi itu memang bagi dosen itu menjadi suatu kewajiban untuk dosen-dosen yang memiliki jabatan akademik, lektor kepala maupun guru besar atau profesor. Nah, oleh karena itu memang Scopus ini banyak menjadi tujuan banyak peneliti, karena memang kalau jabatan akademiknya sudah tadi buru-buru backsoundnya aja Pak. Sudah lektor kepala atau profesor, maka wajib mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi. Nah, yang kedua, yang menjadi pertanyaan saya ke Bapak Ibu semua peserta adalah, sudah berapa banyak artikel yang Bapak Ibu baca, khususnya artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal Scopus. Kenapa ini menjadi penting? Karena tidak mungkin kita bisa tahu bagaimana membuat misalnya kue red velvet kalau kita tidak pernah makan kue itu gitu. Nah, maka yang jadi pertanyaan penting adalah, apakah kita sudah pernah membaca artikel-artikel di jurnal Scopus? Nah, kalau memang sudah sering membaca, maka kita akan tahu bagaimana alur penulisan jurnal Scopus itu. Memang penulisan di jurnal Scopus itu memiliki standar tersendiri. Nah, beberapa konten yang ada di dalam naskah khususnya di jurnal Scopus secara umum itu ada pendahuluan yang berisi tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Nah, untuk semua jawaban itu kita tuliskan dalam pendahuluan. Nah, yang kedua, kalau untuk menuliskan apa yang kita lakukan itu berada di metode penelitian. Kemudian di bagian hasil itu kita menuliskan apa yang kita temukan. Kemudian di bagian pembahasan itu kita tuliskan bagaimana penelitian ini memajukan bidang keilmuan, khususnya bidang keilmuan yang kita teliti. Nah, ini secara umum apa yang ada di dalam naskah jurnal, khususnya jurnal Scopus. Nah, beberapa bias kognitif atau masalah umum dengan bias kognitif dalam penulisan karya tulis ilmiah itu, di dalam pendahuluan jangan jelaskan ide atau teori. Nah, jadi sebisa mungkin hindari untuk menuliskan ide atau teori kita atau teori yang teori orang lain. Kemudian yang kedua, tidak perlu kita tuliskan metodologinya secara rinci di dalam pendahuluan. Nah, itu memang ada beberapa yang sering ditemukan kesalahan untuk dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian di dalam metode dan hasil tidak perlu membahas implikasi dan jangan mengidentifikasi rumusan masalah atau mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian, karena itu nanti bisa mempengaruhi kualitas artikel yang kita tulis. Kemudian yang di dalam kesimpulan, tolong hindari untuk tidak menuliskan pentingnya data yang kita temukan. Selain itu juga kita tidak perlu membahas rencana tindak lanjut di dalam kesimpulan. Nah, ini beberapa masalah umum dengan bias kognitif yang ditemukan dalam penulisan karya tulis ilmiah yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Nah, selanjutnya adalah saya ingin sharing bagaimana kami mempersiapkan naskah. Jadi ini yang memang sering kami lakukan dalam mempersiapkan naskah-naskah yang ingin kami terbitkan di jurnal Scopus. Mungkin Bapak Ibu ada tahapan yang berbeda, ya boleh-boleh saja. Tapi ini adalah beberapa tahapan yang memang sering kami lakukan untuk menulis
artikel di jurnal Scopus. Yang pertama adalah kita persiapkan tabel dan gambar dari hasil penelitian, kemudian baru kita tuliskan metode apa yang kita lakukan. Setelah itu kita menuliskan hasil penelitiannya. Nah, kemudian yang keempat adalah kita menulis pembahasan dari hasil penelitian yang kita dapatkan. Nah, kenapa kita perlu menyelesaikan hasil dan pembahasan sebelum kita menuliskan pendahuluan? Karena kalau memang pembahasan yang kita tulis itu kurang memadai, kita tidak akan bisa menuliskan secara objektif signifikansi karya yang kita tulis di pendahuluan. Nah, jadi kalau kami itu tulis hasil dan pembahasan, baru kita menulis pendahuluan belum sampai menulis pendahuluan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menulis dengan jelas kesimpulan. Setelah kita menulis kesimpulan, baru kita menulis pendahuluan semenarik mungkin. Kemudian yang ketujuh itu adalah kita menulis abstraknya. Setelah abstrak dibuat, baru kita merumuskan judul apa yang menarik. Nah, di mana judul yang kita buat itu harus ringkas dan deskriptif untuk menjelaskan memang sebenarnya artikel kita itu bagaimana penggambaran isinya. Jadi judul baru ini. Nah, ini berbeda. Jadi kalau kami itu judulnya terakhir dulu, kemudian kami menulis kata kunci. Nah, karena kata kunci ini berhubungan untuk pengindeksan artikel-artikel yang kita terbitkan, kemudian menuliskan ucapan terima kasih, yang terakhir baru kita melengkapi referensi. Nah, ini beberapa tahapan yang memang kami lakukan dalam mempersiapkan naskah-naskah yang akan kami submitkan di jurnal Scopus. Nah, pertama kita membuat gambar dan tabel. Ada istilah bahwa sebuah gambar itu harus bernilai ribuan kata. Jadi kalau bisa gambar itu bisa menjelaskan apapun dari hasil yang kita dapatkan. Maka mempersiapkan gambar dan tabel ini sangat penting. Nah, apa yang perlu kita perhatikan dalam membuat gambar dan tabel ini? Yang pertama, menghindari penggunaan plot yang padat. Nah, kami sarankan gunakan hanya 3 atau 4 kumpulan data per gambar dan gunakan skala yang dipilih dengan baik. Kita memilih skalanya itu seperti apa. Nah, kemudian berikan simbol dan legenda yang jelas dan mudah dibedakan. Nah, sebagai contoh ini gambarnya. Nah, bagaimana kita bisa membuat tahu bahwa oh kalau datanya seperti ini, harusnya gambarnya dibuat bagaimana bagusnya. Nah, itu bisa kita lihat dari jurnal-jurnal atau artikel-artikel Scopus lain yang sudah terbit. Jadi kita bisa lihat, oh kalau datanya seperti ini, berarti gambar yang saya harus tampilkan yang bagus seperti ini. Nah, itu fungsinya kenapa di awal tadi sering membaca artikel, khususnya yang diterbitkan di jurnal Scopus, itu menjadi penting, karena kita bisa tahu bagaimana mempersiapkan artikel itu dengan sangat baik. Ini pertama untuk gambar dan tabel. Nah, ini contoh lain bagaimana kita mempersiapkan gambar itu dengan baik. Nah, ini contoh yang lainnya juga. Jadi dari gambar yang kita tampilkan itu, pembaca itu bisa memahami data-data yang memang kita dapatkan. Nah, kemudian dalam penggunaan angka desimal, garis ataupun yang lain-lain, perlu diperhatikan. Nah, sebagai contoh di tabel yang sebelah kiri, nah, ini di dalam penulisan angkanya kami menggunakan 4 angka penting.
menggunakan 4 angka penting semua. Dan memang ini hasil dari review yang dilakukan oleh reviewer. Jadi reviewer menyarankan untuk menggunakan 4 angka penting. Nah, berbeda dengan tabel yang di kanan, nah, kami mempersiapkan angka desimalnya 2 angka di belakang koma. Nah, kami mempersiapkan ini 2 angka di belakang koma. Yang penting, di dalam satu penulisan artikel itu, penggunaan angka desimal ataupun garis dalam tabel atau dalam gambar itu semuanya konsisten. Nah, ini yang menjadi penting untuk diperhatikan. Nah, tahapan yang kedua yang kami lakukan adalah menulis metode penelitian. Bagian metode penelitian ini adalah bagian terpenting dalam naskah karena kalau tidak terdeskripsi dengan jelas, penelitian kita itu tidak akan mungkin direproduksi oleh peneliti lain. Nah, jika manuskrip yang kita buat itu mengusulkan metode baru, nah, perlu diperinci informasi yang lebih rinci karena kita menggunakan metode yang baru agar itu bisa diadopsi oleh peneliti lain. Nah, maka biasanya banyak di jurnal-jurnal atau di artikel Scopus itu untuk metode penelitian, pasti metode yang digunakan itu merujuk dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain atau penelitian yang setelah dilakukan oleh dirinya pada artikel yang telah diterbitkan sebelumnya. Nah, itu untuk menjelaskan bahwa memang metode yang digunakan itu metodenya memang bagus karena bisa direproduksi oleh orang lain. Selain itu, di dalam metode penelitian perlu diperhatikan juga untuk penyebutan nama IUPAC dari bahan kimia. Kalau memang penelitian di kimia, nomenklatur taksonomi untuk spesies biologi atau sistem satuan internasional. Jadi ini perlu diperhatikan penulisan nama IUPAC, nama spesies biologi atau sistem satuan internasional untuk satuan-satuan yang digunakan dalam metode penelitian. Nah, kemudian jika memungkinkan biasanya boleh dituliskan deskripsi metode statistik termasuk tingkat kepercayaan yang digunakan dan lain-lain, itu boleh. Memang kalau memang di dalam metode penelitian itu menggunakan metode statistik. Nah, ini contohnya. Biasanya kami disebutkan. Nah, di sini tuliskan bahwa prosedur ini menggunakan prosedur yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Ini ada referensinya. Ini menunjukkan bahwa berarti memang metode yang baik itu adalah metode yang bisa direproduksi oleh peneliti lain. Nah, ini contoh lagi. Nah, kalau memang menggunakan aplikasi atau ini boleh harus dituliskan secara lengkap. Nah, ini dalam penulisan metode penelitian. Nah, tahapan yang selanjutnya adalah bagaimana kita menuliskan atau menampilkan hasil. Nah, hasil yang kita tuliskan di dalam artikel kita itu adalah hasil yang memang penting untuk kita diskusikan. Memang kami akui bahwa setiap penelitian pasti kita mendapatkan hasil data yang sangat banyak. Nah, perlu diingat bahwa banyak atau sebagian besar jurnal itu membolehkan untuk menambahkan dokumen pendukung atau biasanya supplementary materials. Nah, itu memang dituliskan terpisah. Ini berfungsi untuk apa? Untuk menuliskan data-data sekunder pendukung. Jadi kita tidak perlu menampilkan banyak data di dalam artikel kita, artikel utama kita. Nah, kemudian
yang perlu diperhatikan adalah jangan pernah menyembunyikan data eksperimen atau menyimpan untuk artikel selanjutnya. Biasanya disebut sebagai publikasi salami, karena bisa jadi kebenaran dari hasil yang kita dapatkan itu bisa berkurang atau hilang, bahkan bisa melemahkan atau tidak kuat temuan kita, karena ada beberapa data yang kita memang sengaja disimpan untuk publikasi sebelumnya. Nah, memang beberapa proses review nanti itu akan banyak koreksi dari reviewer, di mana memang kalau memang reviewer itu menilai datanya terlalu banyak, maka itu akan disarankan untuk bisa dipindah ke ke dokumen pendukung. Jadi memang banyak ditemukan kasus data-data yang kita tampilkan di artikel utama kita itu disarankan untuk dipindah ke supplementary materials. Nah, itu memang wajar. Jadi boleh ketika kita submit, kita mensubmitkan satu manuskrip utama dan satu dokumen pendukung, itu diperbolehkan. Nah, ini contohnya juga memang itu umum ditemui untuk memindahkan data ke data dokumen pendukung. Kemudian menulis diskusi, perlu diperhatikan bahwa harus selesai penulisan hasil dan pembahasan sebelum kita menulis pendahuluan, karena kalau pembahasannya kurang, kita tidak akan bisa menunjukkan signifikansi karya ilmiah yang kita tulis di bagian pendahuluan. Nah, di bagian diskusi ini atau pembahasan, itu bukan seperti penjelasan yang ada di laporan atau skripsi atau tesis yang kita buat, jadi berbeda. Nah, diskusi ini tidak boleh menjadi hasil yang berdiri sendiri, di mana di dalam pembahasan atau diskusi ini kita harus menanggapi apa yang hasil yang kita dapatkan. Nah, di mana banyak artikel itu ditolak, sebagian besar ditolak di tahap initial review itu karena pembahasannya yang lemah. Nah, yang perlu diperhatikan adalah membandingkan hasil yang kita dapatkan dengan hasil yang telah dipublikasikan oleh peneliti lain. Nah, itu sangat kami sarankan, karena itu akan menjadi pembanding apakah memang hasil yang kita dapatkan itu sudah sesuai dengan penelitian yang lain atau memang tidak sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, kita bisa bahas lebih lanjut kenapa ini tidak sesuai. Nah, itu menjadi perlu diperhatikan bahwa dalam pembahasan kita harus membandingkan hasil yang kita dapatkan dengan hasil penelitian yang telah dipublikasikan orang lain. Nah, hindari dalam menulis pembahasan atau diskusi ini pernyataan yang tidak dapat didukung dengan hasil. Nah, ini biasanya reviewer sangat aware untuk yang ini. Beberapa pernyataan yang memang tidak ada pendukungnya. Kemudian memang spekulasi untuk hasil yang kita dapatkan itu boleh, tetapi harus ada dasar-dasar dari teori atau fakta yang lain. Nah, tidak boleh mengarang gitu. Jadi memang harus bisa dikaitkan dari fakta-fakta atau teori-teori yang lain. Kemudian perlu diperhatikan dalam pembahasan ini, data yang subjektif harus diganti dengan data kuantitatif, misalnya suhu ruangan. Nah, biasanya lebih bagus untuk dituliskan menjadi suhunya berapa. Apakah 27 derajat Celcius, apakah 25 derajat Celcius. Kenapa? Karena memang suhu ruangan di setiap negara itu berbeda-beda. Nah, ini contohnya. Nah, sebagai contoh begini.
Nah, di dalam paragraf pertama ini dijelaskan bahwa beberapa penelitian pekerjaan sebelumnya melakukan pirolisis dengan limbah padatan singkong untuk menghasilkan biochar. Nah, ini siapa? Nah, setelah itu kita bandingkan dengan data yang kita dapatkan. Bagaimana biochar yang kita dapatkan. Nah, ini. Atau di dalam tabel kita membandingkan. Nah, oh ternyata hasil kita ini begini. Bagaimana dengan hasil yang penelitian lain? Oh, apakah itu lebih bagus atau di tengah-tengah atau lebih masih kurang? Nah, itu nanti akan bisa menjadi bahan pembahasan untuk kita tulis. Nah, ini beberapa contoh yang pembahasan yang bisa ditulis dalam artikel, Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya adalah menulis kesimpulan yang jelas. Nah, kesimpulan ini adalah bagian yang menggambarkan bagaimana penelitian kita itu bisa memajukan keilmuan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu harus merumuskan bagaimana ini bisa menggambarkan bagaimana penelitian kita ini memajukan keilmuan dari bidang penelitian yang kita lakukan. Nah, banyak kesalahan yang dilakukan penulis itu adalah mengulang abstrak atau hanya menuliskan hasil percobaannya aja, hasil yang didapatkan. Nah, ini banyak kesalahan-kesalahan umum yang ditulis. Banyak penulis itu mengulang abstrak atau hanya mencantumkan hasilnya. Nah, perbedaan abstrak dan kesimpulan, abstrak itu adalah catatan singkat yang berisi mendeskripsikan isi artikel kita. Jadi catatan singkat dari isi artikel kita. Sedangkan kesimpulan adalah pernyataan atau keputusan yang diambil peneliti berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dalam penelitian. Nah, ini bedanya abstrak dengan kesimpulan. Nah, kenapa ini berbeda? Nah, yang perlu diperhatikan adalah banyak di jurnal-jurnal, khususnya di jurnal Scopus ya close access, itu abstraknya gratis, tetapi kesimpulannya tidak. Nah, jadi kalau jurnal-jurnal close access itu yang bisa kita baca hanya judul dan abstraknya, tapi kesimpulan isinya tidak. Nah, kecuali kalau memang open access. Nah, sehingga abstrak itu biasanya kita tulis dengan tujuan untuk mempromosikan artikel kita. Apalagi kalau artikel kita itu artikel close access, untuk mempromosikan atau menarik pembaca mengapa dia perlu mendownload artikel kita. Nah, itu fungsinya abstrak. Kemudian abstrak itu yang itu tadi. Nah, abstrak itu sepenuhnya itu menjelaskan judul, sedangkan kesimpulan itu menjelaskan manfaat artikel kita bagi pembaca. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan, isi tumpang tindih antara kesimpulan dan abstrak itu paling banyak 30%. Nah, jangan sampai kita hanya copy paste abstrak jadi kesimpulan atau kesimpulan jadi abstrak. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa isi dari keduanya itu konsisten, tidak berbeda. Nah, tumpang tindihnya maksimal adalah 30%. Nah, biasanya ukuran abstrak itu sama atau sedikit lebih ringkas dari ukuran kesimpulan. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam Bapak Ibu menuliskan kesimpulan. Nah, ini contohnya. Beberapa ditulis kesimpulannya. Biasanya ditulis apa yang kita temukan, nah kemudian hasil yang paling pentingnya, apa yang memang hasil ini bisa memajukan bidang ilmu penelitian Bapak Ibu semua.
Nah, selanjutnya adalah menulis pendahuluan yang menarik. Nah, bagian pendahuluan ini adalah wadah bagi penulis untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian kita ini benar-benar bermanfaat. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semua untuk menulis pendahuluan. Namun perlu dicatat bahwa pendahuluan ini bukanlah pelajaran sejarah. Jadi kita membuat pendahuluan yang panjang dan membosankan. Nah, sehingga bisa aja nanti membuat pembaca itu malas untuk meneruskan membacanya. Nah, pendahuluan harus diatur dari sudut pandang umum ke sudut pandang tertentu yang spesifik. Nah, di mana sudut pandang ini nanti yang akan membimbing pembaca untuk ke tujuan penelitian Bapak Ibu semua. Nah, sebagai contoh ini ada gambarnya. Biasanya pendahuluan ini dituliskan dari yang seperti segitiga terbalik, dari yang umum ke spesifik. Nah, diawali dengan konstekstual, tuliskan masalah-masalah yang umum. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penulisan konseptual, bagaimana secara pengetahuannya. Nah, kemudian diakhiri dengan pemecahan masalahnya berdasarkan masalah-masalah yang telah dituliskan sebelumnya. Nah, ini cara menulis pendahuluan yang menarik. Nah, kemudian baru menulis abstrak. Abstrak ini menceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan dan apa temuan penting yang ada dalam penelitian. Bersama dengan judul, abstrak ini adalah media promosi artikel Bapak Ibu semua. Sehingga abstrak dan judul ini harus dibuat semenarik mungkin untuk bisa menarik pembaca untuk bisa mau membaca atau mau mendownload naskah Bapak Ibu semua. Jadi abstrak dan judul itu perlu dipersiapkan dengan sangat baik. Nah, karena ini penting nantinya agar pembaca itu bisa mudah memahami awal tanpa perlu membaca keseluruhan artikel Bapak Ibu semua. Nah, artikel yang jelas akan sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya karya Bapak Ibu semua oleh editor. Nah, jadi judul dan abstrak itu sangat mempengaruhi karena memang banyak editor itu menilai artikel Bapak Ibu semua itu dari judul dan abstraknya. Nah, sebagai contoh, nah, pasti di dalam undangan review, di dalam undangan review itu pasti yang dicantumkan adalah judul dan abstraknya. Nah, maka itu memang abstrak dan judul ini menjadi poin penting bagi editor untuk memberi keputusan awal apakah naskah Bapak Ibu bisa dilanjutkan untuk ke dalam tahap review atau tidak. Nah, selanjutnya bagaimana membuat judul yang ringkas dan deskriptif? Judul harus menjelaskan tentang makalah secara luas. Ini adalah kesempatan Bapak Ibu semua, atau bisa jadi itu kesempatan satu-satunya untuk menarik perhatian pembaca. Nah, jadi harus bisa dibuat secara menarik mungkin. Nah, selain itu, memang judul dan abstrak itu ya memang jadi salah satu alasan untuk menilai naskah Bapak Ibu semua, karena memang khususnya jurnal-jurnal Scopus itu pasti submission-nya banyak, apalagi jurnal-jurnal yang memang Q1 impact faktornya tinggi itu pasti ratusan atau ribuan dalam 1 bulan. Nah, para editor tidak punya waktu untuk bisa membaca semua naskah Bapak Ibu semua. Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa menuliskan judul dan abstrak yang memang menarik. Nah, jadi dari judul dan abstrak itu, maka editor mau melanjutkan naskah Bapak Ibu semua ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita memilih kata kunci.
Nah, kata kunci ini adalah alat yang digunakan untuk mengindeks naskah Bapak Ibu semua. Indeks ini adalah salah satu kata kunci untuk agar naskah Bapak Ibu itu bisa ditemukan pembaca dengan mudah. Maka bisa disebut kata kunci ini adalah label naskah Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan membuat kata kunci itu yang bagus dan memang itu menjadi umumnya orang mencari. Nah, bagusnya seperti apa? Nah, dari kata kunci yang menarik ini akan membuat naskah Bapak Ibu mudah ditemukan oleh pembaca dan untuk meningkatkan citasi. Nah, dari contoh yang ini artikel saya terbit di 2021 sampai di 2023 ini sudah disitasi 13 dari artikel yang diterbitkan di jurnal Scopus. Nah, kemudian menulis ucapan terima kasih juga penting. Nah, karena memang tidak mungkin penelitian yang bagus, khususnya penelitian Scopus itu dikerjakan sendiri. Itu tidak mungkin. Nah, Anda perlu menuliskan ucapan terima kasih ini kepada memang orang-orang yang membantu, tapi tidak sejauh yang membantu proses penulisan. Nah, biasanya mahasiswa atau teman-teman yang memang hanya membantu secara teknis, nah itu perlu dituliskan sebagai penghormatan atau penghargaan kita atas bantuan mereka. Dan perlu diperhatikan juga kalau memang penelitian Bapak Ibu itu didanai, nah itu wajib dituliskan. Nah memang banyak kasus di jurnal-jurnal Indonesia khususnya itu tidak boleh menuliskan ucapan terima kasih. Nah itu perlu ya memang para editor juga perlu paham bahwa ucapan terima kasih di dalam artikel itu memang harus diperlukan kalau memang itu memang harus dituliskan, karena memang banyak pemberi dana penelitian atau dana hibah atau beasiswa itu wajib menuliskan ucapan terima kasihnya. Nah ini contohnya di penelitian saya yang memang didanai oleh BUPTN UIN Raden Fatah Palembang, Kementerian Agama. Nah ini kami tuliskan. Dan selain itu kami tuliskan juga lab yang memang membantu dalam proses analisa di penelitian kami. Nah, terakhir baru kita menulis daftar pustaka. Nah, kita perlu menulis semua daftar pustaka yang digunakan. Jangan pernah membuat terlalu banyak referensi, karena itu bisa jadi membuat artikel manuskrip Bapak Ibu tidak akan membuat manuskrip Bapak Ibu menjadi lebih baik. Citasinya 100 atau 200, nah itu tidak akan berpengaruh. Nah, kemudian hindari pengutipan diri sendiri atau mengutip artikel yang sudah kita terbitkan sebelumnya secara berlebihan. Apalagi yang tidak ada hubungannya dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, atau hindari mengutip referensi yang lama atau artikel yang tidak diterbitkan dalam bahasa Inggris. Nah, ini memang karena kita tujuannya ke Scopus, jadi hindari untuk banyak mengutip artikel yang tidak diterbitkan dalam bahasa Inggris. Nah, selain itu juga perlu diperhatikan pedoman penulisan yang ada di setiap jurnal yang Bapak Ibu tuju. Nah, maka kami menyarankan untuk menggunakan aplikasi manajemen reference. Kenapa? Karena itu akan mempermudah Bapak Ibu nanti ketika harus merubah gaya citasi. Nah, yang terakhir, terkadang perlu juga Bapak Ibu mengutip artikel-artikel yang telah dipublikasikan di jurnal yang Bapak Ibu tuju. Nah, terkadang ini perlu juga. Nah, terakhir, yang terpenting dari semua ini tadi adalah mulai menulis. Jadi memang harus mulai menulis
Bapak Ibu semua. Karena dari mulai menulis itu nanti akan tahu kurangnya di mana, kesalahannya di mana. Dan memang histori saya menulis itu tadi tidak pernah saya itu submit langsung diterima untuk dipublikasikan di jurnal yang saya tuju pertama kali. Saya itu kalau dihitung rata-rata 8 jurnal dulu baru ketemu jurnal yang pas. Jadi memang ketika Bapak Ibu submit terus ditolak, itu sebenarnya bisa jadi bukan naskah Bapak Ibu yang buruk, tapi memang terkadang bukan menjadi selera dari editor. Karena memang setiap jurnal itu ya tergantung selera editornya. Apakah editor itu menurut editor itu naskah Bapak Ibu itu bagus dan bisa diterbitkan di jurnalnya atau tidak. Nah, itu memang semuanya tergantung selera dari editor. Dan jangan pernah putus asa. Jadi jangan sekali total habis itu sudah tidak mau submit lagi. Karena itu memang menjadi hal yang biasa bagi kami, submit, ditolak, pindah ke jurnal yang lain, submit lagi, ditolak. Nah, makanya di bagian referensi tadi kami menyarankan untuk menggunakan aplikasi manajemen reference. Karena kalau menggunakan aplikasi manajemen reference, jurnal A pakai citasi apa, kemudian ditolak, kita submit ke jurnal B pakai citasi IEEE, nah kita cukup satu klik saja itu langsung otomatis berubah. Jadi tidak membutuhkan banyak tenaga untuk mengganti gaya citasi. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mempromosikan jurnal yang kami kelola. Jurnal kami adalah Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science. Jurnal ini diterbitkan oleh Pandawa Institute bekerja sama dengan Asosiasi Himpunan Fisika Indonesia dan Universitas Ma'arif Lampung. Nah, jurnal ini terbit pertama kali di tahun 2021, kemudian di tanggal 6 Desember 2022 jurnal kami sudah diterima untuk diindeks oleh Scopus. Jadi pada saat ini posisi jurnal kami sudah diindeks oleh Scopus meskipun belum bercinta. Nah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bapak Hanif atas materinya yang sangat luar biasa. Wah, ini sangat insightful sekali ya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hanif. Baik, langsung saja saya buka untuk sesi pertanyaan. Yang pertama saya buka 3 pertanyaan dulu ya untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung. Di sini sudah ada yang raise hand, ada Bapak Rahmat Hidayat, silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih Bu Hilya. Selamat pagi Pak Hanif. Selamat pagi Pak. Ya, perkenalkan Pak, saya Pak Rahmat Hidayat dari Universitas Bina Sarana Informatika, Pak. Ya, Pak. Ya. Terkait dengan materi yang Bapak sampaikan, saya coba mengambil dari slide-nya yang abstrak ya, Pak ya. Pertanyaan abstrak nih, Pak. Ya. Karena kan berkaitan dengan abstrak sendiri itu kan globalnya dari semua bab ya, Pak ya. Betul. Betul. Yang kedua juga dari tema atau judul. Nah, pengalaman saya seperti tadi sama dengan Pak Hanif itu sampai berkali-kali ditolak gitu ya. Nah, cuman ketika ditolak itu beberapa jurnal yang kita submit di beberapa Sinta ya terindeks Sinta 1 dan Scopus juga sama. Dan yang lucunya atau yang mungkin anehnya ketika kita ditolak dengan
tema dan abstrak serta yang ininya sama, kita coba kirimkan ke beberapa redaktur atau editor jurnal lain, itu malah diterima, Pak. Gitu. Padahal kita tidak merubah konsep, hanya merubah template seperti itu, Pak. Nah, itu yang jadi kita bahas secara logika, ini apa yang salah ya. Mungkin bisa jadi seperti tadi Pak Hanif sampaikan, editornya mungkin dalam kondisi lagi nggak mood kali ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, yang kedua terkait dengan abstrak, di beberapa jurnal pernah saya baca di beberapa jurnal terindeks, ya, baik Sinta Q1 sampai dengan Q5 dan indeks ya, Sinta 1. Bahkan ada yang jurnalnya bahasa kitanya tidak sebaik dan atau tidak pernah sebagus yang pernah disampaikan oleh pemateri, itu lebih bisa lolos dibanding jurnal yang memang benar-benar penelitian gitu, Pak. Karena memang melakukan penelitian. Nah, menurut Pak Hanif sendiri ada nggak sih sebenarnya yang khusus gitu loh, Pak? Artinya dalam arti kita nggak perlu memakai jalur cepat atau fast track, tapi kita bisa langsung melalui SOP atau mengikuti standar yang dari penerbit atau dari pihak jurnalnya sendiri gitu, Pak. Apa karena memang dia bisa terbit melalui cara fast track atau bagaimana, kita nggak tahu. Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih, Pak Hanif. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Rahmat Hidayat. Jadi begini, Pak. Memang pengalaman kami juga di jurnal yang di artikel saya yang diterbitkan di Quality and Service itu, jurnal Q1 itu memang sebelumnya kami sudah melewati 10 jurnal, Pak. 10 jurnal. Dan itu memang komentarnya itu tidak ke ini, Pak. Biasanya kami ditolak, waktu itu kami ditolak itu tidak perlu mengganti judul, tidak perlu mengganti semuanya. Hanya dikomentari bahwa artikel ini tidak masuk ke dalam top 10% dari artikel yang disubmit di jurnal mereka. Nah, itu berarti memang bisa jadi memang posisi rankingnya itu kita tidak masuk ke jatahnya mereka gitu. Jadi dibandingkan dengan artikel-artikel yang lain, ada yang lebih bagus secara data, bisa jadi secara pembahasan atau secara temuan itu lebih bagus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang ada yang ditolak karena tidak sesuai scope. Oh, ternyata kajian ini kalau dilihat abstraknya itu tidak sesuai scope. Kami skopnya sekian begini, tapi ini lebih condong ke yang ini. Nah, itu ditolak juga. Nah, makanya itu memang untuk mensubmitkan artikel itu memang kadang untung-untungan dan bisa juga kadang tergantung ini, Pak, tergantung selera editor. Karena kan memang di dalam proses jurnal itu naskah awal kita masuk itu akan diperiksa oleh editor in chief. Nah, editor in chief itu yang menilai, yaitu memang subjektifnya editor in chief, apakah itu memang bisa diproses atau tidak. Tuh. Jadi kalau memang tidak, ya berarti ditolak. Nah, memang keuntungannya kalau jurnal-jurnal yang Scopus yang bereputasi tinggi itu keputusan awalnya itu cepat, Pak. Saya lebih suka ke jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi itu memang keputusannya cepat. Pasti kalau memang ditolak 1 hari setelah kita submit pasti sudah ada keputusannya. Nah, itu lebih memudahkan kita bahwa kita berarti bukan rezeki kita di jurnal itu, kita pindah ke jurnal yang lain. Nah, yang sering kami lakukan memang karena berdasarkan pengalaman tim penelitian di tempat saya, di grup saya, kita sudah paham sebenarnya data kita yang kita tulis ini masuk di Q berapa. Apakah bisa di Q1, Q2, Q3, atau Q4. Nah, bagaimana kita bisa paham, kalau data kita ini Q-nya 4, Q-nya 3, Q-nya 2, Q-nya 1 dari mana? Itu dari sering baca, Pak.
Jadi kalau karena kami ya memang saya sering baca gitu artikel-artikel yang terbit di Q1. Oh, kalau artikel Q1 itu maunya begini-begini, datanya begini, pembahasannya begini. Oh, berarti ini Q1. Oh, kalau datanya begini-begini berarti Q3. Oh, begini-begini jadi Q4. Nah, kita yang tahu itu. Nah, umumnya kita optimis di kira-kira yang Q lebih tinggi dulu. Nah, kita cari yang Q lebih tinggi dulu. Kalau memang sudah 10 kali itu ditolak semua, kita akan menurunkan grade-nya ke Q yang lebih rendah lagi. Dan terus seperti itu. Nah, jadi memang banyak artikel itu tergantung selera editor. Dan memang untung-untungan itu tadi. Kalau memang pas bulan itu banyak artikel yang disubmit itu kualitasnya lebih baik daripada artikel kita, maka otomatis artikel kita akan di-reject oleh editor. Bisa jadi kalau dengan artikel yang sama di bulan yang lain, di jurnal yang sama, bisa jadi artikel kita diterima karena memang pada bulan itu artikel-artikel yang masuk itu lebih di bawah dari artikel yang kita tulis begitu. Mungkin itu, Pak. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa, Pak? Saya terkait dengan beberapa ini, Pak, beberapa yang fast track tadi ya? Iya, fast track. Apakah memang padahal dia di sana itu nggak terlalu sebagus atau mungkin yang tadi Pak sampaikan, Pak Hanif sampaikan. Ya. Bisa jadi, Pak, bisa jadi itu nggak fast track, Pak. Bisa jadi itu tadi beda bulan, beda yang submit ini, akhirnya bisa masuk karena mungkin artikel-artikel yang artikel-artikel yang disubmit di jurnal itu kualitasnya lebih rendah daripada artikel yang ditulis itu, akhirnya bisa aja diproses oleh ini. Dan memang pengalaman kami kalau artikel kita yang kita submit di Scopus itu lolos ke tahap review, 75% pasti terbit, Pak. Karena memang yang menjadi krusial di proses publikasi artikel di jurnal lanjut itu ada kemungkinan besar pasti diterima. Begitu. Gimana, Pak Rahmat? Ya, cukup, Pak. Terima kasih, Pak, informasinya. Kembali, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Lanjut, berikutnya ada yang sudah raise hand juga ini dari Bapak Yazidul Fawaid. Dipersilakan, Bapak. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Baik, Bapak Hanif, izin bertanya, Pak. Sebelumnya tadi sudah banyak sih yang disampaikan oleh Bapak Hanif. Ini ada yang sedikit mau saya tanyakan, Bapak. Pertama terkait tadi kan sudah dipaparkan di awal bahwasanya ada beberapa poin yang istilahnya tidak perlu ditampilkan, misalnya di abstrak ataupun di pendahuluan, ide yang tidak boleh ditampilkan di pendahuluan. Nah itu kalau misal kita hanya menyepil aja sih, Pak, kita agak jelaskan ide secara rinci, namun hanya sepintas saja gitu, Pak, untuk mengantarkan nanti ke pembaca itu apakah diperbolehkan. Kemudian di sini mungkin yang hadir di sini kan juga berkeinginan Bapak untuk terbit di Scopus. Nah mungkin dari jenengan selaku yang sudah sering untuk publish di Scopus, di sini karena saya masih pribadi masih belum pernah Bapak untuk publish di Scopus sendiri. Nah mungkin dari jenengan bisa memberikan semacam poin-poin penting, misalnya di pendahuluan itu ada apa aja gitu yang perlu dibahas, kasarannya terkait outline-nya gitu Bapak. Kemudian di pembahasannya itu yang perlu kita tampilkan apa aja. Itu walaupun di masing-masing jurnal memang memiliki apa istilahnya format tersendiri. Namun kalau jenengan sendiri kalau publish di jurnal itu keseringan menggunakan yang mana Bapak gitu untuk lebih memudahkan kita nantinya untuk apa namanya istilahnya. Nah mungkin itu saja moderator, cukup. Baik, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Yazidul Fawaid. Oke. Nah, terkait mempersiapkan ini Pak ya, artikel ya.
bagaimana kita menulis abstrak begitu. Abstrak yang bagus itu bagaimana? Tadi saya jelaskan bahwa abstrak itu kan memang ringkasan singkat dari artikel yang kita tulis. Ada beberapa poin-poin yang perlu dimasukkan ke dalam abstrak. Nah, bagaimana cara trik yang paling cepat untuk bisa kita menulis abstraknya itu? Salah satu caranya adalah dengan membaca, Pak. Jadi Bapak ini atau Bapak Ibu semua ini bidang keilmuan penelitiannya apa? Oke, sudah tahu nih. Silahkan cari artikel-artikel yang diterbitkan pada bidang penelitian Bapak Ibu semua. Nah, sebanyak mungkin, harus sebanyak mungkin. Kalau bisa sebanyak mungkin. Nah, misalnya kita mau buat abstrak. Apa yang perlu ditulis dulu? Oke, tujuannya. Setelah tujuan, kalimat kedua adalah metodologinya bagaimana. Apakah metodologinya itu semua kita harus tulis atau tidak? Nah, itu dilihat. Contoh artikel yang sudah Bapak Ibu baca itu tadi diidentifikasi. Oh, ini tujuannya. Oh, kalimat yang kedua ini metodenya tapi cuman jenisnya aja. Oh, setelah jenisnya apalagi? Oh, metodenya cuman instrumennya yang digunakan yang paling penting. Oke. Setelah itu apa? Oh, data kuantitatif yang dihasilkan apa? Oke. Setelah itu kalimat terakhir, oh ternyata kalimat terakhir itu implikasi atau kesimpulan umumnya apa? Titik. Dah, silakan buat seperti itu. Jadi cara cepatnya begitu. Jadi Bapak Ibu semua sering-seringlah membaca artikel-artikel pada bidang ilmu Bapak Ibu semua yang diterbitkan di jurnal Scopus. Lebih bagus yang jurnal Scopusnya itu bereputasi tinggi, karena itu bisa tahu kita. Itu yang paling bagus. Kemudian yang kedua, pendahuluan. Dilihat judulnya seperti apa. Oh, kalau judulnya begini, pendahuluan paragraf pertama yang dituliskan apa? Oh, ternyata begini. Fokusnya kemana? Paragraf kedua, kemudian yang dituliskan apa? Oh, begini. Paragraf ketiga apa lagi? Oh, begini. Nah, kemudian paragraf terakhir baru tujuannya. Oh, berarti memang saya harus nulis pendahuluan yang seperti itu. Nah, makanya itulah pentingnya kita harus banyak membaca dulu sebelum kita menulis. Jadi dari situ kita akan tahu poin-poin apa yang perlu kita tuliskan di dalam setiap section itu tadi. Gitu. Trik cepatnya begitu, Pak Fawaid. Saya dulu memulai juga seperti itu. Saya memulai menulis juga di jurnal Sinta 2 dulu. Saya menulis dulu diawali di situ karena saya dulu fokusnya masih di Sinta. Setelah ke Sinta 2 saya baru fokus ke Scopus. Itu juga diawali dari jurnal Scopus Q4 karena memang data-data yang itu tidak bisa sampai di jurnal Q3, Q2 atau Q1. Mungkin itu Pak Fawaid. Apa mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, bagaimana Pak Yazidul Fawaid, Pak? Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup, Bapak? Mungkin sudah cukup ya. Baik, langsung dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini sudah ada yang raise hand juga. Ada dari Bapak Putu Pesa Nugraha, Bapak silakan. Ya, terima kasih moderator telah menyempatkan waktunya. Suara saya dengar nggak? Ya, terdengar Bapak. Oh iya. Izin Pak, saya dari ST Bank BPD Magister Manajemen, tapi untuk masalah jurnal saya masih pemula, baru 2 artikel ya Pak ya, tembus Sinta 5, baru bikin kemarin sebulan 2 bulan, tapi sangat tertarik dengan penelitian. Ingin menanyakan yang Scopus Pak nggih. Untuk yang pertanyaan pertama, biaya submit untuk jurnal Q1 sama Q2 berapa nggih? Yang kedua, rekomendasi dari Bapak untuk jurnal internasional yang bereputasi biasa Pak Q4, itu yang peluang bisa untuk penulis baru itu apa Pak nggih? Terus satu lagi Pak, ini
Kalau menerbitkan artikel berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, tapi di dua jurnal berbeda itu bisa boleh atau enggak? Pertanyaan kita seperti itu. Jadi saya punya versi bahasa Indonesia di jurnal nasional di Indonesia, terus satunya di internasional. Itu boleh atau enggak dengan isi yang sama persis, tapi beda itunya. Terima kasih, Pak. Baik, tadi rekomendasi jurnal sama yang terakhir bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya Pak? Ya, sama biaya submit Pak untuk ya. Q1 sama Q2. Oke. Terima kasih Pak Putu. Jadi begini Pak, terkait biaya submit ya Pak. Terkait biaya submit, jadi jurnal itu kategorinya ada dua Pak. Ada open access, ada close access. Open access itu bisa di-download siapa aja Pak. Pembaca itu gratis download. Penulis sendiri pun boleh download. Nah, itu yang open access. Apa kekurangannya? Kekurangannya adalah penulisnya bayar. Jadi kalau open access, penulis perlu bayar untuk bisa membuat artikel yang diterbitkan itu bisa dibaca gratis oleh pembaca. Jadi penulisnya yang bayar. Besar biayanya itu beda jurnal beda biaya Pak. Beda jurnal beda biaya. Nah, di jurnal kami open access itu juga biayanya saat ini $200. Ada lagi jurnal yang lain open access juga gratis. Ada lagi open access juga gratis. Ada lagi open access bayar kalau dirupiahkan 35 juta. Nah, apa standarnya? Nggak ada standarnya Pak untuk biaya submit. Bukan biaya submit ya Pak, biaya pemrosesan jurnal. Jadi kita submit gratis, kalau sudah diterima baru suruh bayar. Nah, itu jurnal open access. Jadi banyak jurnal open access yang gratis pun banyak Pak. Nah, dari mana kita bisa tahu informasi ini? Kalau open access, Bapak silakan buka DOAJ. DOAJ itu adalah pusat jurnal open access bereputasi, Pak. Jadi kalau mau cari jurnal open access yang bereputasi, silakan buka di DOAJ. Di DOAJ ini ada filternya. Apakah jurnal ini mungkin saya ini ya, Pak. Saya share screen coba. Nah, di DOAJ ini ada Pak ininya, tanpa biaya. Nah, tanpa biaya ada. Ini contohnya open help. Nah, ini Bapak perlu buka, Bapak Ibu perlu buka. Apakah dia sudah Scopus apa belum? Karena dia tidak mengidentifikasi dia Scopus apa belum. Ini di dalam indeks tidak ada Scopus, berarti belum Scopus. Jadi silakan cari di sini yang open access, yang gratis, dan sudah Scopus. Jadi cari Pak, cari. Nah, jadi sering-sering nyari informasi itulah Pak. Karena memang jurnal itu ya kita sendiri, penulis atau pembaca yang nyari. Itu yang pertama, yang open access. Nah, apa keuntungan dari open access ini? Open access ini keuntungannya adalah lebih banyak di-download orang dan lebih besar kemungkinannya untuk disitasi. Biasanya kalau open access pasti peluang untuk disitasi orang lain besar karena memang orang lain itu gratis untuk download Pak. Jadi kalau Bapak memang tujuannya, saya pengen artikel saya itu hasil penelitian saya ini yang bagus ini dibaca banyak orang dan disitasi banyak orang, ya berarti kalau tujuannya itu silakan terbitkan di open access. Tapi konsekuensinya itu tadi bisa berbayar itu. Berbeda dengan close access. Kalau close access itu siapa yang bayar? Yang bayar pembaca, Pak. Jadi penulis itu tidak bayar, tapi pembaca yang harus bayar. Di jurnal-jurnal saya yang saya terbitkan di Q1 itu semuanya close access, Pak. Close access. Jadi saya tidak bayar,
Dan saya pun sekarang nggak bisa download lagi artikel saya. Jadi kalau misalkan laptop saya hilang, rusak, file saya hilang, ya udah artikel saya sudah nggak ada lagi. Saya harus bayar dulu biar bisa download artikel saya. Nah, jadi kalau yang close access itu enak di kita, Pak, enak di penulis, tapi pembacanya harus bayar atau langganan. Nah, apa kekurangannya? Bisa jadi untuk dapat citasi lebih banyak itu peluangnya kecil, karena hanya orang-orang tertentu saja yang mau baca atau yang mau bayar. Nah, rekomendasi jurnal, saya selalu merekomendasikan kalau mau Scopus silakan cek di SJR, Pak, di Simago Jurnal Ranking, dan kemudian cek di laman Scopusnya. Bentar. Nah, di SJR ini kita bisa cari, Pak, subjeknya apa, manajemen misalnya. Manajemen. Ekonomi. Oh, berarti di sosial. Ya. Misalnya public administration misalnya. Nah, ini banyak, Pak. Dari Q1 sampai Q4 kita bisa akses semuanya. Nah, kalau ada lambang ini terbuka seperti ini, berarti ini open access. Kita bisa bisa download artikelnya. Nah, bisa download artikelnya. Nah, apakah ini berbayar atau tidak untuk penulis? Nah, ternyata bayar. Untuk penulis itu bayar $1.200. Nah, jadi begitu, Pak. Kenapa kok harus bayar? Jurnal itu bayar? Karena memang jurnal itu bisnis, Pak. Banyak orang yang terlibat gitu, dan banyak orang yang terlibat itu harus dibayar. Kemudian platform-platformnya juga kan itu tidak gratis. DOI, kemudian metadata, kemudian bayar Portico juga itu tahunan. Nah, itu banyak pengeluaran jurnal. Makanya wajar kalau yang open access pasti berbayar, kalau yang close access juga berbayar, karena memang itu butuh biaya untuk pemrosesan semuanya. Jadi artikel itu tidak hanya setelah terbit selesai, itu enggak, banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak jurnal setelah artikel itu diterbitkan. Apakah itu disimpan secara digital melalui Portico, itu bayar tahunan. Kenapa harus disimpan secara digital kalau open access? Karena kalau sewaktu-waktu website jurnal itu hilang atau dihack orang, artikelnya masih ada yang menyimpan, jadi kita bisa tarik ulang. Jadi artikel Bapak tidak akan hilang. Ini banyak kasus-kasus jurnal di Indonesia yang kena hack karena tidak disimpan dengan baik, akhirnya artikel sebelumnya hilang, Pak. Nah, itu nanti akan berdampak buruk untuk penulis juga kalau memang dia tidak menyimpan. Itu. Nah, rekomendasi jurnal itu tadi, Pak. Jadi kalau open access cari di DOAJ, kalau mau nyari yang Scopus cari yang di SJR tadi. Itu sudah ini. Tapi perlu dicek lagi apakah statusnya itu aktif atau discontinue. Nah, itu. Jadi prosesnya gitu. Dan enaknya kalau jurnal-jurnal yang bereputasi itu responnya cepat, Pak. Kecuali memang jurnal Indonesia. Kalau jurnal Indonesia itu banyak yang responnya tidak cepat. Kita submit bulan ini, 6 bulan kemudian baru ada keputusan dan itu ditolak. Biasanya begitu. Jadi kalau jurnal-jurnal Scopus yang bereputasi bagus, itu pasti responnya cepat. Nah, kemudian artikel yang bahasa Indonesia dan kemudian diterbitkan ke dalam bahasa Inggris, itu nggak boleh, Pak.
karena kajiannya sama. Jadi itu etika publikasinya kurang. Jadi silakan ya berarti riset yang lain gitu. Karena kalau itu kan biasanya sekarang ini jurnal-jurnal itu juga semua artikel itu sudah didaftarkan di Crossref. Nah itu, jadi tolong saya pesan Bapak Ibu semua, jangan submit kedua jurnal dalam waktu yang sama. Karena itu bisa jadi akan berdampak buruk terhadap para penulis, bisa juga terhadap afiliasi penulis. Di jurnal kami sudah ada beberapa afiliasi yang memang kami blacklist. Tuh, jadi kami tidak akan memproses naskah-naskah yang disubmitkan oleh afiliasi tersebut karena penulisnya itu melakukan etika publikasi yang tidak baik gitu. Itu Pak. Ya, ya gimana Bapak? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih moderator. Iya, baik. Terima kasih juga Bapak atas pertanyaannya. Karena masih ada waktu, masih dibuka lagi 2 pertanyaan lagi ya. Silakan, ada Bapak Sukron Makmun. Silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hanif, Ibu Waalaikumsalam moderator warahmatullahi yang wabarakatuh. banggakan. Sesi berbagi ini sangat bermanfaat untuk kita semua, alhamdulillah. Dan dari penjelasan pemaparan Pak Hanif sangat menyemangati, terutama kami yang masih baru, yang masih awam terkait dengan artikel atau jurnal. Jadi ada sekitar 4 pertanyaan yang mungkin akan coba kami tanyakan mewakili teman-teman. Yang pertama itu berkaitan dengan Scopus. Jadi format penulisannya Pak Hanif, yaitu format penulisannya itu penting ternyata ya, agar kami membuat artikel jurnal ini sesuai harapan Scopus. Yang pertama, format penulisan. Yang kedua, mungkin bisa di lain sesi kita lanjut follow up, maksudnya ya Pak Hanif atau yang berkenan untuk menjadi pembimbing kami. Itu ya Pak Hanif. Oke, yang ketiga mungkin bisa dijelaskan, kan ada keinginan kita buat artikel atau jurnal. Nah, jurnal tersebut ingin juga kita publikasikan, terbitkan menjadi buku ber-ISBN, itu langkahnya bagaimana? Yang keempat, sangat penting juga untuk kami cross-check dan itu tool software, alat apa yang bisa digunakan biasanya yang Pak Hanif pakai untuk menghitung hasil penelitiannya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan Bapak. Pak Hanif. Baik Pak, terima kasih. Pertama terkait dengan format penulisan Scopus ya Pak. Jadi format artikel yang kita submitkan itu kita sesuaikan dengan format yang dibutuhkan oleh ini Pak, oleh pihak jurnalnya. Jadi setiap jurnal itu format submission itu punya standar sendiri-sendiri Pak. Nah, format submission itu biasanya kalau di jurnal Scopus bereputasi tinggi itu berbeda dengan format yang diterbitkan. Nah, beda Pak. Sebagai contoh begini. Sebentar.
Nah, ini adalah format yang kami submitkan, Pak, di jurnal terakhir yang kami terbitkan. Ini format submitnya begini, Pak. Nah, memang formatnya begini, mintanya jurnal. Memang semua jurnal Elsevier itu biasanya begini, format format ini ya. Dan kebanyakan jurnal itu tidak terlalu ini, Pak, tidak terlalu fokus ke format. Kalau jurnal-jurnal bereputasi tinggi itu tidak terlalu fokus ke format. Apakah gambarnya itu dimasukkan ke dalam indeksnya, atau gambar ini ditaruh di paling belakang. Nah, itu bebas. Yang penting semua komponen yang dibutuhkan oleh jurnal itu semuanya tercukupi. Ada abstrak, ada pendahuluan, ada material and method, semuanya tercukupi. Nah, ketika diterima, formatnya berubah lagi jadi seperti ini. Ini memang udah masuk di bagian penerbit. Jadi kalau biasanya jurnal-jurnal bereputasi tinggi itu format yang submission yang kita kirimkan dengan format yang setelah diterbitkan itu berbeda. Itu. Nah, hampir semua penerbit seperti Springer, seperti seperti Taylor and Francis, kemudian Wiley, Gruyter, Natur itu mayoritas sama, Pak, seperti ini. Mayoritas sama seperti ini. Kemudian kalau MDPI itu dia hanya fontnya yang berbeda. Jadi memang Bapak Ibu semua ketika ingin submit, cek dulu di bagian outer guideline-nya. Kalau memang di situ sudah ada template-nya, nah berarti gunakan template itu. Kalau memang tidak ada, berarti gunakan yang satu kolom seperti yang saya contohkan tadi. Itu biasanya tidak jadi masalah bagi para editor, Pak. Karena memang kebanyakan ketika naskah sudah diterima, itu akan diformat ulang oleh pihak penerbit. Jadi begitu. Nah, kemudian kalau artikel yang sudah kita terbitkan, kemudian kita ubah jadi buku ISBN, perlu diperhatikan ini, Pak. Perlu diperhatikan policy yang ada di jurnal, khususnya jurnal open access. Kalau close access dan access itu sudah clear, Pak. Tidak boleh menerbitkan artikelnya di dalam bentuk apapun. Jadi di close access itu hak artikel semuanya diberikan kepada penerbit. Dan ini Bapak Ibu semua perlu memahami nih aturan-aturan hukum dalam artikel jurnal itu. Karena memang banyak kita itu artikel close access kita upload di repositori dan itu bisa di-download orang banyak. Itu nanti bisa didenda, Pak. Bisa didenda sesuai dengan biaya open access karena itu kan membuat artikel yang jurnal harusnya close access Bapak Ibu buat jadi open access. Jadi nanti itu akan didenda dengan bayaran sesuai open access mereka. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, kalau memang itu open access, perlu dicek lisensinya itu seperti apa. Apakah lisensinya itu boleh diterbitkan ulang dalam bentuk lain dan aturannya harus bagaimana? Itu perlu diperhatikan lagi, Pak, untuk ininya. Untuk hukum, status hukum artikel Bapak Ibu semua itu setelah diterbitkan oleh jurnal. Kemudian yang terakhir, tool atau software untuk menghitung hasil penelitian. Kebetulan, Pak, kalau di ilmu saya, karena ilmu saya itu ilmu kimia material, kami tidak butuh aplikasi SPSS, Pak. Karena kita tidak butuh analisis variat, ANOVA itu tidak butuh. Kami biasanya hanya cukup dengan Excel, kita cari standar deviasinya, cukup sampai di situ saja. Jadi kalau kami itu tidak membutuhkan tools yang banyak. Kecuali untuk membuat tabel. Nah, kami itu biasanya menggunakan software Origin atau software GraphPad Prism. Kenapa menggunakan itu? Karena dengan
aplikasi itu bisa buat tabel itu yang lebih bagus, yang memang standar yang biasa diterbitkan oleh jurnal-jurnal Scopus. Biasanya cukup itu saja betulnya. Kalau misalkan untuk follow up nanti bisa dicek di jurnal kami, Pak. Informasi kontak saya ada di email sama kontak saya ada di Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science. Itu. Gimana, Pak? Baik, terima kasih Pak Hanif, Ibu Moderator. Baik, terima kasih karena mohon maaf karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11.27 yang mana kita harus mengakhiri diskusi pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila nanti ada yang perlu ditanyakan nanti bisa kita diskusikan di lain kesempatan ya. Baik, sebelum kita akhiri mungkin dari pemateri dari Bapak Hanif barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan, Bapak. Silakan. Mohon maaf, Bapak masih di mute untuk suaranya. Ya, pesan saya itu seperti yang saya sampaikan di akhir tadi bahwa mulailah menulis gitu. Jadi saya dulu juga mulai menulis karena dari mulai menulis itu kita tahu nanti ketika memang banyak kita submit ditolak itu banyak yang memberikan komentar ini kurangnya apa kita bisa perbaiki lagi artikel kita itu. Yang penting semua harus dimulai dengan menulis karena kalau dari kita menulis itu ya kita tahu kurangnya tulisan kita di mana gitu. Dan jangan pernah menyerah ditolak karena banyak ditolak itu bukan karena artikel kita yang tidak bagus, itu kadang hanya karena kurang selera dari editor yang lain. Mungkin saja rezekinya di jurnal yang lain. Jadi begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Hanif Amrullah atas insight materi pada pagi hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Iya, dari kesimpulan materi sudah saya share di chat ya Bapak Ibu. Untuk materi. Iya, sudah di-share ya. Bapak Ibu silakan barangkali yang mau dibaca-baca lagi. Iya. Dari yang disampaikan oleh Pak Hanif tadi, intinya adalah sebelum menulis jurnal Scopus, kita perlu banyak-banyak membaca artikel di jurnal Scopus dulu, Pak ya, karena untuk referensi juga. Dan yang terpenting dari semuanya adalah mulailah untuk menulis. Jangan putus asa, teruslah belajar dan melakukan perbaikan. Sampai pada akhirnya tulisan kita bisa tembus ke jurnal Scopus atau jurnal-jurnal yang kita butuhkan. Nah, untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, apabila berminat nanti bisa dibantu oleh tim sahabat publikasi apabila nanti Bapak Ibu ingin ada kebutuhan untuk publikasi jurnal, baik itu di jurnal internasional Scopus, jurnal internasional non-Scopus, maupun jurnal nasional Sinta ataupun non-Sinta, nanti dari tim sahabat publikasi bisa membantu Bapak Ibu sekalian sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan untuk informasi sedikit di sahabat publikasi ini, pelayanan yang diberikan itu bersifat asistensi dan all-in pelayanan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kami bantu sampai tembus ke jurnal yang dibutuhkan. Itu dengan garansi 100% terbit. Nanti apabila Bapak Ibu ada yang membutuhkan, nanti bisa langsung hubungi admin dari sahabat publikasi, Mbak Nadia, kontaknya sudah ada ya. Di grup atau di flyer nanti sudah ada, nanti bisa dihubungi saja apabila membutuhkan seperti itu. Baik, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri Bapak Hanif Amrullah ZA MSI yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih banyak juga atas partisipasi dan keaktifannya dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dari kami. Semoga kita bisa kembali berdiskusi di lain kesempatan. Sampai jumpa di acara webinar berikutnya dari sahabat publikasi. Dan untuk link absensi sudah di-share di room chat, silakan untuk diisi dan dilengkapi. Kemudian nanti akan di-share juga untuk sertifikatnya ya. Baik.
Ya, langsung aja untuk link presensi bisa diisi ya teman-teman semua. Baik, sampai jumpa. Terima kasih banyak dan tetap semangat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita boleh sesi foto dulu ya? Oh, baik. Kita boleh sesi foto dulu. Yang teman-teman bisa di open videonya, di open kameranya. Ya, operator sudah siap? Oke. Sudah. Ya, Bapak Ibu, teman-teman mungkin bisa dibantu untuk di open kamera. Iya. Kita sesi foto bersama dulu. Oke. Ya, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Baik. Operator siap ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya Hilya Farhani Faradila pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Thank you. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Izin pamit. Assalamualaikum. Izin pamit. Assalamualaikum. Sudah jelas ya atas pertanyaannya ya. Sekarang bertemu dengan pasiennya langsung itu kayaknya tindakan DSA ini pada pasien APS ini kayaknya masih agak-agak